Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, tetap bersemangat. Ketemu lagi kita, Bu Meldi. Iya, Bung Firdaus, isu pusat daerah ini sejak zamannya PRRI Permesta sampai sekarang ya selesai nih Bung Firdaus. Ya, sejak zamannya Dewan Banteng ya segala macam ya. Ini belum selesai. Artinya memang daerah tetap tertinggal, pusat makin maju gitu ya. Bukan maju, maksudnya pembagian pusat dan daerah ini nggak selesai. Juga kita pernah lihat ada konflik dulu yang di Riau ya, yang akhirnya bupatinya masuk penjara juga. Ini mengisyaratkan bahwa di pemilu 2024 nih isu pusat daerah ini harus kita munculkan lagi Bung Firdaus ya. Karena sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi ini belum selesai nih masalah, masih gantung-gantung dan itu ditutup oleh kemampuan elit di pusat untuk menyatakan bahwa secara gimmick itu kita membangun daerah kok, padahal tidak terjadi begitu, Bung Firdaus. Iya, jadi kalau kita lihat bagaimana daerah juga mulai mendapatkan peran gitu. Jadi yang menjadi salah satu tema besar gitu, pokok persoalan dalam Pilpres 2024 nanti adalah bagaimana memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, Bu Meldi. Nah, porsi itu mulai menyangkut mulai dari kewenangan, kemudian pendanaan, termasuk dalam desain perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, pemerintah pusat atau presiden dan wakil presiden atau pemerintah itu nanti hanya menjahit, mengkoordinasikan, mensinergiskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, termasuk rencana pembangunan nasional tingkat menengah gitu ya, sehingga pembangunannya selaras begitu. Nah, kalau kita lihat dari skema-skema itu, kemudian kita coba bandingkan dengan kampanye atau janji-janji politiknya, begitu ya, baik pasangan, ya tiga pasangan, baik Anies, kemudian Prabowo dan Ganjar, kita belum menemukan memang apa ya, satu blueprint, satu pet lurus yang melihat kira-kira bagaimana mereka akan meletakkan masing-masing posisi pemerintah daerah dalam rencana pembangunan atau janji politiknya begitu. Yang kita masih lihat adalah ya tentu bagian-bagian dari janji-janji kampanye besar ya, proyek-proyek mercusuar begitu, bicara tentang bagaimana keadilan, kesetaraan, kemudian pemerataan pendapatan dan segala macam. Tetapi kalau kita mencoba aktualkan lebih luas, kira-kira apa rinci-rincian dari program-program yang mereka adakan begitu ya. Apakah pembangunan daerah, kemudian transportasi daerah, ekonomi daerah begitu. Termasuk juga nanti yang menjadi soal adalah bagaimana menciptakan kekuatan fiskal daerah, Bu Meldi. Karena selama ini, karena kalau kita lihat kan sebagian besar penerimaan negara itu masuk ke pemerintah pusat, kemudian sebagian ditransfer dalam bentuk dana transfer ke daerah gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah dana transfer itu cukup atau tidak cukup memadai dalam mendesain pembangunan-pembangunan mendasar terutama untuk daerah? Ini belum kita lihat skemanya. Termasuk nanti bagaimana mengoptimalkan penerimaan, termasuk juga melihat kira-kira bagaimana membuat daerah itu bisa berlari lebih cepat, Bu Meldi. Tidak hanya menjadi gimmick-gimmick proyek-proyek nasional atau pemerintahan pusat gitu ya, atau ibu kota gitu ya, sementara daerahnya tertinggal. Jadi ini yang mesti kita lihat dalam masing-masing kandidat atau pasangan capres-cawapres, Bu Meldi. Ya, sebenarnya kemiskinan di daerah Banten, Bung Firdaus, Lebak, Pandeglang ya, juga di sebelah utara ya, di daerah Pantura, Indramayu, Subang dan segala macam, itu menandakan bahwa sensitivitas pemerintah pusat terhadap daerah itu masih rendah, Bung Firdaus. Juga kemarin ada yang meninggal karena kelaparan di Papua itu juga dengan dana Papua yang begitu besar gitu, masih terjadi kelaparan di Papua ini menandakan memang sensitivitas tentang pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terhadap daerah itu memang kurang sekali gitu ya. Kemudian juga tol laut yang dulu dibanggakan oleh Pak Jokowi juga sebenarnya kita tidak melihat efeknya terhadap daerah apa gitu. Ini yang sebenarnya kita harus gali lagi, menjadikan sebuah wacana besar dalam pemilu sekarang ini agar para capres ini punya sensitivitas untuk pembangunan di daerah. Dia melihat, membangun perspektif baru bahwa kekuatan pusat akan terjadi apabila terjadi pembangunan-pembangunan yang berhasil di daerah, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita beberapa kasus ya, kasuistik yang mengemuka ya, terutama kalau di Pulau Jawa, kita nggak usah jauh-jauh keluar Jawa, di Jawa saja, kita dekat dengan Jakarta, Banten, sekitarnya, kita masih menemukan ketidakadilan, masih menemukan persoalan-persoalan mendasar, baik itu pendidikan, infrastruktur, kesehatan, ataupun juga perekonomian begitu. Apalagi kalau kita tarik keluar Jawa, Bu Meldi, ketimpangan itu masih tinggi sekali begitu. Nah, saya melihat ada beberapa persoalan. Pertama, tentu kalau kita lihat dari alokasi dana pembangunan atau kewenangan daerah yang masih terbatas, Bu Meli, gitu ya. Ruang fiskalnya tidak cukup begitu.
Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari sisi strategi dan perencanaan pembangunannya, gitu ya, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Bagaimana pembangunan daerah atau di pusat itu kadang-kadang tidak matching, Bung Meldi, antara satu dengan yang lain kurang nyambung begitu ya. Nah, bagaimana menyambungkan ini gitu ya? Artinya perencanaan yang semakin baik begitu. Nah, kalau kita lihat dalam rencana pembangunan jangka panjang begitu ya, itu salah satu focal poinnya adalah bagaimana memperkuat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gitu ya antara pusat dan daerah sehingga tidak lagi muncul mismatch pembangunan begitu. Apa yang dibangun ternyata tidak dibutuhkan gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga kalau kita lihat persoalan tata kelola. Kita ambil contoh misalnya untuk pemerintahan Papua ya atau pemerintahan Aceh lah, di mana dana otonomi atau dana otsus begitu tinggi, begitu besar gitu ya. Tapi persoalan-persoalan mendasarnya masih terjadi begitu. Artinya apa? Pengawasan pembangunan kemudian perencanaan di level daerah, pemerintah daerah yang notabene itu juga masih menjadi urusan pemerintah pusat gitu ya, terutama lewat Kemendagri atau teman-teman Bappenas gitu ya, atau teman-teman yang lain begitu ya, PU atau segala macam begitu ya, yang bisa mendorong pemerintahan daerah terutama yang dapat kelimpahan dana karena terkait dengan tadi otonomi khusus atau penerimaan yang lain begitu ya, dan itu digunakan sebagai bagian dalam melakukan intervensi atau stimulusnya begitu. Bagaimana akuntabilitasnya begitu? Jangan dibiarkan begitu lama gitu ya, kemudian sudah menahun baru kemudian pemerintah pusat bereaksi. Oh iya, ada yang salah dengan penggunaan dana-dana yang insentif khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat selama ini. Artinya apa? Pemerintah pusat juga punya andil bahwa dalam pengawasan pembangunan daerah itu tidak bekerja secara optimal begitu. Jadi kalau kita mau coba refleksikan dengan konteks capres cawapres program kerja masing-masing pasangan begitu ya, kita masih melihat satu yang dinarasikan itu hanya program secara judul program saja. Tetapi kalau kita mau coba letakkan kira-kira di masing-masing daerah atau masing-masing region itu apa yang akan diletakkan gitu. Nah, satu hal yang mendasar yang saya lihat adalah masing-masing pasangan ini belum meletakkan rencana atau program-program kerjanya dalam konteks masing-masing keterbatasan ruang fiskal atau ruang tata kelola di masing-masing daerah, Bung Ali. Kita belum meletakkan itu gitu. Sehingga kalaupun nanti muncul rencana pembangunan, belum tentu rencana pembangunan itu bisa dieksekusi atau belum tentu rencana-rencana pembangunan itu bisa memenuhi kebutuhan yang ada di level masyarakat di daerah, Bung Ali. Jadi bagaimana mensinergiskannya, bagaimana meletakkan itu sebagai prioritas-prioritas, mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, begitu. Itu juga masih menjadi soal di dalam mendorong program-program kerja untuk pasangan capres-cawapres pemilu 2024 nanti, Bu Gali. Ya, kita bisa melihat masa-masa kesejahteraan daerah gitu ya, zaman ketika dibangun oleh pemerintahan Belanda, Bung Bertaus, keresidenan dulu ya, Keresidenan Surakarta, keresidenan macam-macam ya, keresidenan Priangan Timur apa segala macam yang dibangun oleh Belanda, Bung Firdaus, ini sebenarnya menarik ya. Di zaman itu kita bisa melihat satu contoh kasus aja ya, keresidenan Priangan atau Jawa Barat lah ya. Jawa Barat tuh tidak ada pemberontakan Bung Firdaus karena saya kira di daerahnya makmur saya kira ya. Walaupun sebenarnya kalau ada pemberontakan di Jawa selama itu lebih ke arah politik, kemakmuran sih aman Bung Firdaus, nggak ada. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia Timur apa segala macam ya, Sulawesi gitu, ini oke-oke aja, bagus-bagus aja. Orang Manado Bung Firdaus zaman-zaman Belanda gitu ya, itu makanya keju Bung Firdaus ya. Orang kaya Manado ya. Ya. Jadi inilah yang perlu ditiru bahwa daerah dengan gaya-gaya Belanda gitu ya bisa mensejahterakan daerah dengan baik gitu. Walaupun ada persoalan politik yang akhirnya si pribuminya memberontak gitu. Tapi kesejahteraan daerah terjadi pada waktu itu Bung Firdaus. Ini yang bisa capres sekarang, capres dan cawapres ini membicarakan masalah itu. Nah, iya betul Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat dari sisi kompetensi latar belakang begitu dari masing-masing tiga pasangan ini, masing-masing pasangan kan punya gitu ya latar belakang pemimpin daerah, Bung Meldi. Ada 2 orang mantan gubernur di sana, satu periode, satu lagi 2 periode. Ada mantan wali kota yang 2 tahun di sana gitu. Nah kalau kita lihat dari masing-masing pengalaman sebenarnya bisa dijadikan opportunity untuk membangun pembangunan daerah. Walaupun sekali lagi gitu ya, kalau kita lihat dari nilai plusnya gitu ya, saya melihat Ganjar dan Anies punya nilai lebih dalam bagaimana melihat persoalan daerah, Bung Adi. Karena dia berangkat pada posisi yang lebih tinggi, begitu ya, kemudian bisa melihat dalam sisi yang lebih komprehensif, dia terlibat dalam kebijakan-kebijakan strategis gitu. Ganjar 2 periode di Jawa Tengah,
Anies 1 tahun di Jakarta dengan kompleksitasnya gitu ya. Sementara Gibran kan 2 tahun di Solo dengan backup full dari pemerintahan bapaknya begitu. Jadi dari sisi kebijakan strategis, dari sisi melihat persoalan, Ganjar dan Anies itu memiliki keunggulan dalam melihat persoalan-persoalan di daerah, Bu Meldi gitu. Dan bagaimana ini keunggulan-keunggulan itu digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan ketimpangan, ketidakadilan di daerah. Saya pikir seharusnya mereka lebih unggul dalam hal itu begitu. Nah, tinggal nanti gitu ya, bagaimana bisa mereka mendorong begitu ya, melihat dalam konteks keterbatasan karakteristik masing-masing daerah gitu. Nah, kalau kita katakan resep pembangunan daerah itu tidak hanya dengan IKN gitu ya, jadi pemerataan itu muncul kalau kita katakan oh ya kita melanjutkan IKN, tidak begitu. IKN sebagai satu bagian dari ikhtiar besar begitu ya, betul. Tapi kan selain IKN ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, Maluku, Sumatera, ada provinsi-provinsi di sana dengan karakteristik yang berbeda begitu. Nah, bagaimana mengoptimalkannya? Bagaimana daerah-daerah ini bisa menjadi simpul dalam menyongsong begitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyongsong Indonesia maju, menyongsong Indonesia menjadi 2045 bagian dari kekuatan ekonomi dunia gitu ya. Kalau daerah tidak distimulus, tidak diberikan kewenangan, tidak diberikan perhatian, tidak dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, bisa jadi ya daerah akan menjadi penghambat dalam rencana-rencana pembangunan pemerintah pusat nanti, Bung Meldi. Iya, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.